Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan membagikan tutorial untuk mengerjakan konsolidasi dimulai dari data bantu per divisi sesuai yang sudah saya kirimkan di WhatsApp. Oke, langsung saja pertama-tama kita buka dulu di sheet cover. Di situ kita bisa memilih langsung untuk PT yang kita tempati maupun kebun yang kita tempati dengan cara mengklik daftar list yang sudah ditentukan. Setelah menentukan PT dan nama kebun, langsung ke pemilihan periode sesuai bulan yang akan kita kerjakan, dimulai dari tanggal bisa langsung kita ketik. Bulan kita pilih dengan daftar list dan tahun kita pilih dengan daftar list. Setelah itu kita masuk ke sheet divisi. Di situ sudah disediakan divisi 1 sampai 9 dan umum. Kita ambil contoh untuk ke divisi 1. Jadi di situ kita mulai dengan yang kolom atas. Kita isi dulu untuk areal TM maupun TBM sesuai dengan hektaran yang ada di kebun kita masing-masing. Kita mulai mengisikan jumlah tenaga kerja dari SKU bulanan, SKU harian maupun BHL, baik yang bulan lalu maupun yang bulan ini. Dan jangan lupa untuk menuliskan berapa tenaga kerja yang masuk maupun yang keluar di dalam bulan ini. Yang ketiga, kita langsung isikan untuk diproduksi, budget maupun realisasi. Dan di sini sudah saya kasih untuk data bantu di sebelah kanan, tepatnya di kolom AKI, AR dan AS. Di situ diisi budget dan realisasi dari Januari sampai bulan ini. Di kolom bantu periode Mei itu saya ambil dari cover supaya kita tidak usah capek-capek lagi untuk memilih bulan periode mana yang akan kita isikan di budget dan di realisasi produksi. Ketika kita sudah memilih cover, di situ nanti langsung terlink, jadi kita nggak usah mengisi lagi di budget maupun realisasi yang ada di kolom R maupun S. Untuk budget produksi setahun, kita isi manual langsung ya, kita sesuaikan dengan yang ada di budget setahun divisi 1. Setelah itu langsung aja kita isi standar budget, sesuai jumlah tenaga budget divisi. Ini saya kopikan di Kebun Ceria Prima 2 Global. Makanya angkanya agak besar, sekitar 865 orang. Tapi nanti sesuaikan saja dengan budget divisi masing-masing. Selanjutnya, untuk pengisian yang di kolom kuning, untuk realisasi tenaga kerja maupun total HK tidak perlu diisi. Langsung di kolom kuning dari HK efektif. Baik itu laki-laki maupun perempuan, dirincikan SKUB, SKUH maupun BHL. Untuk HK non-efektif seperti sakit, cuti dan lain-lain, diisi penjumlahan tenaga laki-laki dan perempuan. Setelah pengisian HK efektif dan HK non-efektif, maka kita masuk ke kolom kontrol yang berwarna merah. Kita sudah jumlahkan dari HK efektif ditambah HK non-efektif. Fungsi kontrol di kolom AN, jangan sampai HK per orang lebih dari hari efektif. Kita ulangi lagi. Fungsi kontrol di kolom AN, jangan sampai HK per orang lebih dari hari efektif. Kita ambil contoh saja. Kita cek satu-satu. Yang melebihi hari kerja efektif. Di Wiping Lalang HK total 39,2. Nah, itu berarti ada masalah.
Jadi yang seperti ini kita harus cermati kemungkinan kita salah pengisian di HK non-efektifnya. Untuk koreksinya, kita masukkan HK non-efektif sesuai proporsi HK efektif yang bekerja di pekerjaan bulan itu. Intinya untuk HK, per orang tidak boleh lebih dari hari efektif bulan ini, terkecuali SKU bulanan bisa 30 hari. Setelah pengecekan HK efektif dan non-efektif sudah selesai, untuk HK per orang per pekerjaan sudah sesuai dan nggak ada yang lebih dari hari efektif maupun mungkin ada selisih kurang terlalu banyak. Maka kita pastikan untuk total di HK efektif maupun non-efektif sudah sesuai dengan LHK yang tertanda tangan oleh asisten divisi, dan selanjutnya mengisi output per pekerjaan sesuai golongan SKUB, SKUH maupun BHL. Untuk pengisian output terutama panen, di sini sudah saya kasih untuk kolom cek. Jadi untuk panen ini nanti jumlah kilogram panen tambah kutip brondol, itu sama dengan produksi bulan ini. Jadi di kolom AS20 harus 0. Kita ambil contoh aja panen di SKUB 200.000 kg, dan di SKUH 500.000 kg, dan kilogram brondol 166.760. Totalnya sama dengan produksi yang terkirim ke PKS yaitu 866.760 kg. Kita cek untuk output per hektarnya. Di sini output SKUB tidak terisi. Kita coba tengok untuk HK panen karyawan SKUB ternyata tidak ada. Maka kemungkinan itu kita salah tulis. Anggap aja kemungkinan itu di tenaga SKUH. Kita ganti untuk SKUH menjadi 700.000 kg. Jadi jumlahnya tetap sama dengan kilogram yang terkirim ke PKS. Untuk pekerjaan lainnya sesuaikan dengan satuan yang sudah kita buat. Untuk uraian tenaga kerja jangan ada yang ditambah maupun yang dikurang. Kalau memang tidak ada pekerjaan di uraian tersebut, bisa disampaikan ke saya langsung. Coba kita lihat dari awal dimulai dari supervisi panen, habis itu ke pekerjaan panen, lanjut di mekanisasi. Kalau kita ada mekanisasi kita isikan mini traktor, kuik maupun badang. Jika tidak ada, lanjut ke perawatan lainnya, whipping lalang, gawangan manual, ke pemupukan dan perawatan lainnya baik TM maupun TBM. Untuk CSR maupun personil kantor diisi di umum. Untuk genset divisi maupun traksi, pengisian sama di baris 238 dan 239 untuk operator air. Setelah divisi 1-9 terisi, untuk selanjutnya mengisi di sheet umum, tata cara pengisian sama seperti divisi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan penjelasan singkat video tutorial ini, mudah-mudahan kita sama-sama bisa memahami. Jika ada kesempatan mungkin nanti kita bisa meeting dengan KTU maupun payroll.
Semangat untuk kita semua, Admin Duta Palma. Yes, yes, yes.